Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Devita Sari, mahasiswi Teknik Kapalan Universitas Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan dan berbagi bersama kalian tentang paket tracer. Apa sih paket tracer itu? Paket tracer itu adalah simulasi jaringan oleh Cisco yang memudahkan kita untuk mensimulasikan jaringan tanpa harus membuat jaringan secara langsung. Misalkan kita tidak memerlukan PC secara langsung, router secara langsung, dan switch secara langsung. Nah, di sini kita ada memiliki berbagai fitur. Yang pertama ada end-device. End-device ini adalah device atau keluaran output dari simulasi jaringan itu apa aja. Misalkan yang pertama ada PC. Nah, oh ya, cara untuk menarik atau menyimpan ini di workspace, ini namanya workspace yang akan kita gunakan untuk simulasinya. Adalah dengan mengklik kemudian menarik ke sini. Kemudian kita punya router juga, klik kemudian tarik ke sini. Nah, router ini, kalian tahu salah satu contoh router adalah WiFi ya. Nah, WiFi ini juga misalkan kita punya nih di belakang WiFi itu ada ini kan, ada kabel flash Ethernet dan lain-lain. Nah, setelah itu di sini ada kita punya kabel Ethernet, kemudian kabel button, power untuk power on dan off. Nah, selanjutnya kita juga punya kabel untuk menghubungkan ini. Misalkan kita punya kabel warna biru ini, namanya kabel konsol. Nah, kabel konsol ini digunakan untuk punya jaringan copper straight. Nah, jaringan copper straight ini digunakan untuk menghubungkan dua ini. Nah, contohnya ini adalah kabel saat kita mengklik ini. Misalkan kita klik ini, kemudian kita ke flash Ethernet-nya, ke router. Nah, di flash Ethernet juga. Nah, misalkan ini. Jadi hasilnya sama seperti ini. Nah, setelah itu, misalkan kita sudah menghubungkan, kita ingin menghubungkan PC router dengan switch ya. Aku mempunyai sebuah kasus di sini. Contohnya konfigurasi password dari SSH. Nah, kita mengkonfigurasi password dari SSH itu apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah bagaimana kita memiliki basic security pada router kita. Contohnya WiFi. Nah, biasanya kita kan cuma sama kita masang WiFi nih, kemudian kita digunakan oleh tukangnya WiFi. Misalkan dilakukan security-nya oleh dia. Nah, ini caranya mereka belajar seperti ini pada dasarnya. Ya. Nah, kemudian cara yang pertama adalah kita harus mengkonfigurasi dulu IP pada PC yang kita gunakan. Nah, caranya kita klik ini, kemudian tunggu dulu. Nah, kita masukkan ke IP configuration. Nah, di dalam kasus kita sudah tahu kan PCI itu IP-nya 172.16.110. Sedangkan di sini juga sudah tertulis subnetnya sudah tertulis berapa, kemudian Deus-nya juga tertulis berapa. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah menggunakan konsol pada terminal di PCA. Nah, terminal itu adalah workspace kita untuk melakukan konfigurasi. Nah, di sini sudah kita klik OK. Nah, di sini akan dapat nih router. Router itu RTA ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengubah ini menjadi RTA ya. Nah, mengubahnya pertama kita enable dulu. Enable atau kita tulis N juga boleh. Enable. Nah, di sini, tanda pagar ini menggunakan enable, artinya kita dapat menggunakan perangkat router itu secara langsung ya. Nah, kemudian di perintahnya kita harus mengkonfigurasi dulu. Nah, konfigurasi. Nah, rumus komennya adalah configuration atau kita bisa config terus terminal ya. T atau terminal. Term. Nah, di sini kita sudah nih masuk ke config kemudian pagar ya. Di sini kita akan mengganti hostname. Hostname-nya kita ganti jadi hostname ganti dengan yang dimau RTA. Nah, RTA-nya sudah ada. Nah, kita klik RTA. Nah, setelah itu kita masukkan IP address yang tadi. IP address-nya berapa? IP address. Nah, kalau misalkan komennya tidak diselesaikan juga tidak apa-apa, asal tidak membingungkan si paket tracernya. Kemudian kita klikkan 172 berapa tadi? 16 ya, 11 dengan subnet mesh-nya 255, 255, 255. 255, 0. Nah, IP address, APN kita boleh tanda tanya. Oh, sebelum ini kita harus melakukan interface dulu ya. Lupa, maaf. Interface G0. Nah, G0 ini interface G00. Nah, ini kita coba dulu deh interface. Nah, gigabyte 00.
Nah, sebenarnya kita harus menggunakan gigabyte ini ya, 0000. Nah, di sini kita tulis interface giga 00. Nah, selanjutnya setelah itu, langkah selanjutnya adalah menggunakan password ya, security password. Nah, setelah itu kita masukkan IP-nya dulu, IP address 172.116.1.1 dengan 255.255.255.0 ya. Nah, setelah itu no shutdown untuk tidak mematikannya. Kita bisa nah, di sini adalah tanda tanya untuk mencari ya. Ininya apa? Konfigurasinya apa? No shutdown. Setelah itu kita exit. Nah, di sini kita akan kembali ke configuration ya, dengan IP-nya berapa. Setelah itu kita harus memasukkan passwordnya. Service, password. Nah, di sini ada password encryption. Nah, kita masukkan passwordnya dengan minimum length adalah 10 ya, di sini. Dimintanya 10. Jadi kalau misalkan kita mempunyai WiFi yang passwordnya itu harus minimal 10. Nah, biasanya WiFi yang saya gunakan di rumah contohnya minimal passwordnya adalah 8. Nah, di sini dimintanya minimalnya 10. Nah, caranya adalah security, kita bisa copy di sini. Ininya bisa kita copy, kita pindahkan, nah, kita masukkan ke PCA ya. Paste di sini. Nah, di sini nanti kita harus masukkan minimal 10 ya passwordnya. Nah, setelah itu kita harus mengenable-nya untuk menggunakan membuka biar passwordnya bisa enable secret. Nah, di sini kita masukkan nih passwordnya berapa. Misalnya 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 0, jadi 10. Coba dulu ulangi. Dan tanya ke sini. Enable. Enable secret. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah masuk nih. Setelah itu, kita masukkan no IP domain lookup ya. Setelah itu, kita masukkan IP domainnya. IP domain, kita masukkan Cisco aja ya. Cisco.com. Nah, domainnya Cisco. Setelah itu, di sini dimintanya netsec nih. Tidak apa-apa, di sini bebas aja. Meskipun di sini dimintanya adalah netsec. Kalau misalkan harus netsec, kita mencobanya harus netsec ya di sininya. Nah, karena ini simulasi saja, jadi contohnya saya menggunakan Cisco. Setelah itu, masukkan ID password-nya. Username, and user-nya bebas. Misalkan nama saya ya, Devita Sari. Devita Sari dengan secret. Nah, secretnya ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ditambah A ya. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita crypto key. Nah, crypto key ini adalah untuk menyimpannya semua jaringan. Kalau misalkan kita tidak lupa, tidak melakukan crypto key, nah di jaringan kita akan hilang nantinya. Crypto key generate RSA. Salah typo ya. Crypto key gen RSA. Nah, sini. Nah, ini adalah udah. Nah, di sini adalah how many. Nah, di sini sudah menggunakan config lagi.
Sini sudah bisa. Nah, sekarang kita diminta adalah untuk bagaimana kita login itu maksimal attempt-nya. Pernah kan kita lihat di handphone, misalkan kita lupa password nih, lupa pola, dan kita bisa menggunakan lagi dengan selama 30 menit. Nah, routernya adalah di sini. Yang pertama, caranya kita menggunakan crypto key. Nah, di sini ada kan 100, kita menggunakan crypto key lagi. 100, kita pastikan dulu di 100 range-nya sudah ada. Nah, range-nya sudah ada. Nah, kita gunakan line PTY dulu ya. Login, block 4, di sini ada ininya. Login block 4, 180, login block 4, 180, attempt, 180 itu second ya, 180, attempts, 4, within, kita lihat ininya, within 120. Nah, mungkin kita bisa ini login, ada block 4, tanda tanya 120, attempt, tanda tanya filenya 4 kali, tanda tanya lagi boleh within tanda tanya 120 ya. Nah, ini sudah bisa. Nah, di sini kita berarti sudah melakukan login within. Kemudian kita line CTY 04 dengan transport input SH dengan login lokal artinya. Maaf, typo, login lokal. Nah, di sini sudah ada login lokal. Nah, kita menggunakan exit timeout-nya. Exit timeout-nya berapa gitu. Exit timeout 6 kali, kemudian 6 menit maksudnya, kemudian kita exit ya. Nah, di sini jaringannya sudah selesai. Jadi kita sudah bisa mengkonfigurasi jaringan dengan router ini. Nah, router ini. Nah, jaringannya tadi kan apa? Warna merah kan? Sekarang sudah warna hijau. Nah, di sini artinya kita sudah bisa menggunakan simulasi jaringan kita. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan pertama kali tentang router dan sandi di SSA. Kalian bisa gunakan tuh nanti kalau misalkan kalian punya paket tracer, kalian bisa gunakan dengan WiFi kalian masing-masing. Minimal password-nya berapa, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.